Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak guru hebat. Eh, Bertemu kembali dalam acara diskusi praktek coaching malam ini. Yang mana di sini kasus pertama yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Wan Ridwan dan sebagai coachee adalah Bapak Oni. Pada kesempatan ini, diskusi yang akan dikembangkan, Bapak mengambil tema apa? Yang saya akan kembangkanlah tentang kekhawatiran dalam pra kelulusan tingkat 3 Bu ya, di sekolah SMK kami Bu. Ya, baik. Nah, Bapak Wawan sebagai coach, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada diskusi malam ini? Ya, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Lalu kompetensi apa yang Bapak pakai pada kesempatan ini? Ya, secara spesifik mungkin yang ingin diobservasi oleh Ibu itu kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Lalu Bapak akan mengembangkan indikator ketercapaian. Tujuan pengembangannya apa Bapak pada kesempatan ini? Indikator ketercapaiannya adalah ketika saya mampu menggali permasalahan, menggali potensi, dan juga menggali potensi dari coaching untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Itu Bu. Iya, baik. Kalau begitu silakan untuk Bapak Wawan beserta Bapak Oni untuk melaksanakan diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih Bu Lika. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wawan. Senang sekali nih berjumpa dengan Pak Oni kembali nih. Iya Pak, sama Pak. Kalau sudah datang ke saya nih, pasti kita melaksanakan diskusi yang seru nih ya. Karena biasanya kalau dengan Pak Oni pasti ada hal-hal baru yang kita diskusikan itu begitu hangat dan bermanfaat serta bermakna nih untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita Pak Oni. Ya. Ini ada masalah apa nih Pak Oni yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Ya, terima kasih Pak Wawan. Kebetulan sekali Pak Wawan, saya juga butuh partner untuk dapat menguatkan saya. Saya itu udah ada punya masalah. Kekhawatiran saya Pak Wawan, yang sebentar lagi kan anak-anak tingkat 3 SMK kami itu mau lulus Pak ya. Ini yang pra lulus ini saya punya kekhawatiran tersendiri nih Pak. Mungkin beban juga. Kekhawatiran seperti apa nih yang dikhawatirkan oleh Pak Oni dari siswa-siswa kelas akhir ini nih? Ya, tentu sebagai guru, terutama saya kan sebagai kaprodinya, tentu keberhasilan seorang pendidik adalah siswanya di mana mereka bekerja, melanjutkan atau berwirausaha itu. Nah, itu yang saya khawatirkan dari tahun sebelumnya kita baik Pak Wawannya tentang pencapaian kelulusan dan sebagainya. Tahun ini kan saya ada kekhawatiran barangkali kurang dari tahun kemarin prestasinya dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang lumrah menurut saya sebagai seorang pendidik Pak Wawan. Oh, jadi indikator kalau misalnya nih Pak Oni berhasil begitu kan dalam pembelajaran kemudian meluluskan siswa, indikator keberhasilannya itu apa saja secara rinci mungkin bisa Pak Oni sampaikan? Ya, kalau indikatornya tentu daya serap Pak Wawan selama ini. Kalau indikatornya semakin banyak serapnya lulusan kami, itu indikatornya semakin baik juga dalam mereka. Daya serap lapangan kerja maksudnya Pak Oni? Lapangan kerja, betul Pak Wawan. Daya serap lapangan kerja. Karena SMK disiapkan untuk ke sana Pak Wawan, untuk bekerja gitu, siap bekerja kan gitu. Iya. Kalau misalnya Pak Oni nih kekhawatiran tadi ya mengenai daya serap siswa di lapangan kerja nih, kira-kira yang selama ini Pak Oni amati nih potensi apa sebenarnya yang ada di sekolah Pak Oni sehingga nanti ini menjadi bekal bagi siswa nih, kekuatannya apa saja nih
yang bisa di yang membantu untuk meningkatkan daya serap di lapangan kerja ini. Iya, terima kasih Pak Wan nih, menarik juga. Tentunya kita karena SMK adalah link and match dengan industri, kita perbanyak tentang kerjasama dengan IDUKA Pak, dunia usaha dan dunia industri. Harapannya dari situ kita ada MOU, diantaranya adalah ada poin yang berbunyi penyerapan tamatan Pak, dan itu. Dan kita mencoba untuk beberapa industri supaya siswa di sana bisa PKL dan juga yang terakhir juga bisa diterima sebagai karyawan di sana Pak. Itu harapan kami dengan banyaknya kerjasama dengan industri-industri yang terkait dengan prodi kita terutama di perikanannya Pak Wawan. Bisa disampaikan Pak Oni mengenai keberhasilan tahun yang lalu seperti apa itu kekuatan itu? Ya, ketersiapan tahun kemarin kita dari itu sekitar 80% terserap di industri Pak. Iya, karena siswa sebelum lulus sudah diminta industri Pak, diminta industri untuk bekerja kan gitu. Luar biasa. Iya. Iya. Itu kekuatannya luar biasa nih Pak ya. Iya Pak. Tapi mungkin di balik kekuatan itu ada juga nih kelemahan yang dihadapi apa itu Pak? Kelemahannya klasik Pak menurut saya Pak, karena daerah kita ini daerah yang sangat nyaman untuk bermalas-malasan, jadi ini juga masalah klasik di sosial masyarakat. Masih banyak juga orang tua yang tidak mau jauh dengan anaknya, anak tidak mau dengan orang tuanya. Ini yang terjadi di lingkungan masyarakat kami, Pak, terutama di SMK, Pak. Jadi kalau peluang bekerja itu banyak, tapi untuk mereka dapat mengambil potensi itu, kesempatan itu Pak kendalanya kembali lagi ke orang tuanya dan masyarakat. Terkait budaya juga di masyarakat mungkin Pak. Betul sekali Pak, dan lingkungan budaya itu hampir tiap tahun itu kasus terjadi seperti itu. Perusahaan sudah memberi peluang, kadang-kadang kitanya sudah tidak mengambil kesempatan itu Pak. Itu khawatiran juga Pak ya. Sekarang mengenai peluang-peluang yang ada nih Pak apa yang bisa dimanfaatkan untuk siswa kelas akhir ini nih? Dengan banyaknya peluang tentu kita harus memperkuat lagi anak-anak itu diarahkan merubah mindset dari kebiasaan yang hidup di zona nyaman, harus mencari jati dirinya agar mereka keluar dari zona nyaman itu Pak. Kita harus memberi kekuatan baik orang tuanya maupun siswanya itu sendiri Pak. Iya. Itu peluangnya loh, itu ternyata bagus sekali peluangnya Pak ya. Peluang banyak Pak, peluang banyak sekali. Kemudian kira-kira dari luar nih, ada tidak hambatan yang bisa menghambat tadi cita-cita atau target-target dari PONI tadi? Hambatan pasti Pak, pasti ada hambatan yang dapat untuk siswa itu untuk bisa bekerja, seperti hambatan dari bisikan orang lain dan sebagainya. Ada juga orang masih mau bekerja kalau dengan teman sahabatnya dan sebagainya, itu Pak menurut saya hambatan juga Pak. Jadi banyak di sini orang itu kesana kesini gitu, pengennya masih bergerombol seperti itu dan belum punya pendirian yang kuat untuk mereka bisa bangkit gitu. Baik Pak. Nih kalau dilihat dari tadi ya, kalau kita lakukan analisis SWOT mulai dari tadi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan tantangannya nih, kalau dipakai skala kita 1 sampai 10 nih, kira-kira di angka berapa nih target atau selama ini yang ada, kira-kira di angka berapa nih Pak ini potensi tadi itu kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ini? Ya, kalau dilihat dari potensi dari saya sendiri, saya sudah di 8 Pak, karena 2%-nya ini anak dikembalikan ke yang budaya orang tua dengan ada orang tuanya, karena dari tahun kemarin saja 80% daya serapnya sudah luar biasa Pak kan gitu. Sudah di angka 8 ini luar biasa. Targetnya Pak mungkin untuk tahun yang sekarang ini, tahun lulusan tahun sekarang di angka berapa kira-kira? Itu dia, saya kan punya target di 10, tapi kan itu dia kekhawatiran saya, masih saja anak-anak apakah tahun sebelumnya sama kasusnya dengan yang ditemukan tahun kemarin Pak. Artinya sebenarnya saya optimis dengan angka 10 itu, cuma saya punya saya kekhawatiran juga tentang dari repot yang tahun kemarin gitu Pak.
Itu Baik. sih Pak. Kira-kira tadi sudah kita dengarkan nih mengenai berbagai macam hambatan dan juga kelemahan yang ada. Kira-kira sudah ada tidak Pak solusi yang tergambar seperti apa tuh? Tadi mengenai kelemahan-kelemahan mengenai budaya dan segala macamnya itu, kira-kira sudah ada tidak kira-kira solusi yang bisa kita lakukan apa itu? Selama ini yang sudah berjalan itu tentang eh, komunikasi Pak dengan orang tua. Kita perlu pemahaman juga, Komunikasi. betul, komunikasi, terus juga kolaborasi antara karena saya tidak bisa sendiri untuk menuntaskan ketuntasan kelulusan serapan tamatan Pak ya. Ada di Ya. situ ada peran wakil kepala bidang hubungan industri masyarakat dan juga ada BK. Itu semuanya berperan Pak. Itu sih Pak yang saya lakukan Pak. Terus juga Pertama ya, komunikasi ya betul solusinya. Pak. Yang berikutnya barangkali ada solusi lain Pak nih. Ses- Mengenai tadi supaya kita mencapai 10 itu tadi itu. Ya, kita adanya MOU Pak, Member of Understanding MOU. antara perusahaan dengan sekolah Pak. Itu yang akan Ya, ya. menguatkan saya untuk kecapaian di 10 itu Pak. Oh, baik. Kalau selama ini MOU yang sudah dilakukan bagaimana Pak nih dengan perusahaan-perusahaan itu sudah berjalan dengan baikkah begitu? Ya Pak, beberapa kalau kami yang di perikanan sudah berjalan karena kan kita kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka dari 2020. Tentunya di situ ada penyelarasan kurikulum Pak, terlibat dari mulai penyelarasan budaya kerja juga sudah kita terapkan di 4.0 itu. Kita masuk ke sekolah dengan budaya industrinya, juga ada workshop dan juga penguatan tentang kerjasama, terutama di bidang unit produksinya Pak. Gitu Pak. Sebenarnya Baik. sudah baik Pak dengan industri Pak. Dan Iya, iya, iya. iya, Kira-kira nih Pak Wani sudah punya nih dua solusi ya. Yang pertama komunikasi, yang kedua peningkatan MOU begitu kan. Masih ada Pak Wani yang lainnya barangkali masih ada perlu ditambahkan solusi lainnya selain komunikasi dan MOU ini? MOU, komunikasi, terus juga kita share informasi Pak, karena di Iya betul betul. ya karena kita di SMK terbuka sekali Pak tentang lowongan kerja dan sebagainya. Kita harus masuk ke di bursa kerja khusus dan juga masuk ke grup Disnaker, kita sudah lakukan Pak. Artinya saya sudah mengetahui peluang-peluang kerja itu di bursa kerja khusus grup Jawa Barat Iya. dan juga kita masuk. Kira-kira nih Pak Wani untuk melakukan 3 solusi ini kira-kira kapan ini bisa dilakukan Pak Wani? Ya, mau tidak mau kita siap nggak siap, kita sekarang harus siapkan Pak untuk dapat mencapai itu. Karena sudah menjadi target kami dari tahun ke tahun kita harus baik Pak ya dari Ya, ya. penilaian gitu. Kita mulai dari sudah dimulai sebenarnya Pak sebelumnya, hanya kami butuh support juga dari rekan yang ada di sekolah dan yang lainnya untuk dapat mewujudkan ini Pak. Kita tidak bisa sendiri intinya gitu. Baik. Target ini penyelesaian ya komunikasi, MOU, kemudian share informasi itu kira-kira nih bisa kapan ini bisa target ya ini semua diselesainya itu kapan itu Bu? Sebelum anak-anak ini melaksanakan ujian, karena kita tidak ada UN Pak ya, di sana ada uji Ya. kompetensi Pak. Uji kompetensi itu kita harus selesai di sebelum Iya, adanya uji kompetensi kejuruan. berarti bulan apa Pak nih? Kita biasanya di bulan Maret Pak, Maret sudah mulai uji kompetensi Iya, kejuruan. iya, berarti sekitar bulan apa tuh kita selesaikan semuanya? Kita selesaikan di bulan Maret, Aprilan Pak ya, kita udah selesai gitu. Oh baik, itu ya April ya. Ya karena penyerapan, karena itu yang perlu diindustrikan, anak sebelum lulus juga sudah diserap industri Pak gitu. Iya, iya, iya. Sekarang nih Pak ini kira-kira target-target kemudian juga solusi tadi dari Pak ini kira-kira ada tidak orang yang bisa dilibatkan untuk membantu Pak Oni dalam melaksanakan rencana-rencana ini? Ya, tentunya kita komunitas Pak, bukan komunitas praktisi, tapi kita punya tim Pak, tim jurusan yang di situ ada yang bagian kerjasama prakering, kerjasama industri, penyerapan tamatan. Jadi kita sudah terstruktur Pak sebenarnya Pak di jurusan kami itu Pak. Begitu ya, Iya, sudah Pak. bagian-bagian yang memang mensupport Pak Oni untuk melakukan aksi ini begitu ya? Iya Pak, iya Pak. Iya. Sudah ada Pak teman-teman kami yang sebenarnya
mensupport kami Pak dalam memajukan anak-anak ini supaya penyerapannya lebih bagus. Baik. Nah, setelah proses coaching ini, Pak Oni, mungkin tindak lanjutnya langkah-langkah yang dilakukan Pak Oni apa nih setelah ini? Tentu membangun kepercayaan diri Pak dengan kami yang pribadi dengan tim, karena ini sekolah adalah milik semuanya, kita harus terlibat. Tentunya kita harus kolaboratif Pak, kolaboratif dan juga dukungan semuanya agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai Pak. Karena keberhasilan siswa adalah keberhasilan sekolah, adalah keberhasilan tim juga. Artinya kita tidak dinilai sendiri Pak. Itu Pak yang Aduh, Pak, ini sebelum kita mengakhiri nih diskusi kita, bincang-bincang kita, bagaimana sekarang Pak ini setelah kita tadi berbincang panjang lebar mengenai kekhawatiran yang ada pada Pak ini awalnya, sekarang bagaimana perasaan Pak ini sekarang? Ya, perasaan sekarang sudah mulai terbuka Pak, dengan sebenarnya potensi itu ada di dalam saya, tapi begitu Bapak melakukan coach ini, saya lebih terbuka lagi. Sudah menemukan lagi pintu-pintu kemana saya harus pergi, kemana saya harus mulai, itu sudah mulai tahu poin-poinnya Pak. Aduh, selamat nih Pak Oni ya. Iya, terima kasih Pak Wawan nih. Bincang-bincang kita ini ternyata sangat bermanfaat, bermakna begitu ya, sampai Pak Oni tadi sudah bisa menemukan solusinya, dan saya doakan ya mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Oni dan juga tim tadi yang siap mensupport ini berjalan dengan lancar. Dan juga nih mungkin nanti saya juga nih sangat menunggu nih nanti kabar dari Pak Oni bagaimana nih aksi ini bisa berjalan. Kemudian kalau ada kesulitan saya sangat terbuka, senang sekali nih kalau nanti kita bisa berbincang-bincang kembali Pak Oni ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya. Selamat bekerja Pak Oni. Ya, sama-sama Pak Wawan. Berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ika sebagai observer, silakan. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Hasil pengamatan saya Bapak dari diskusi tadi coaching ya, Bapak sudah memberi pengantar aktivitas menuju tujuan, gambaran dan lain-lain sudah tepat sebagai coach. Terus bisa menciptakan suasana diskusi yang nyaman untuk coaching, mendengarkan pendapat dengan baik, alur tirtanya juga sudah jelas, sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Diskusi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, dan proses kreatif memaksimalkan potensi sudah baik. Ya, itu saja. Ya. Terima kasih Bu Lika, Pak Wawan. Iya. Dari Pak Wawan dulu akan dimulai. Ya, dimulai dari saya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memasuki sesi kedua dalam praktik coaching ini, dan sekarang yang bertindak sebagai coach adalah Pak Sahroni dan sebagai coach adalah Ibu Ika Mustika. Sebelum kita mulai kegiatan praktik coaching, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada coach. Pertama, ini kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan pada praktik coaching kali ini, Bu Lika? Saya Pak ya. Bu Lika ya, jadi kompetensi tentang ada 3 Pak, ada kehadiran penuh, tentang menunjukkan pertanyaan yang berbobot, juga pendengar yang aktif Pak. Gitu. 3 ya. Ya. Baik. Dari 3 kompetensi ini, yang secara spesifik ingin diobservasi yang mana nih? Mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya, berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Baik ya. Kira-kira Pak Saroni, indikator apa nih bahwa kompetensi dan tujuan yang tadi ingin dikembangkan ini tercapai? Indikator yang bisa dimunculkan apa itu? Tentunya indikator dalam kemampuan menggali solusi Pak, potensi yang ada dalam diri coach dan ini Bu Lika
agar bisa memecahkan problematikanya sendirinya Pak gitu ya. Baik, ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan coachingnya, saya silakan sebetulnya kepada coach Pak Sahroni dan coachingnya Ibu Rita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, sehat Ibu Lika. Alhamdulillah. Waduh. Bapak sibuk hari ini? Enggak ini Bu, saya makanya tidak sibuk, jadi saya pengen sekali main ke Ibu ini. Makanya udah bertemu ya kita. Ada waktu tidak Bu kita untuk berbicara Bu? Iya, Komunikasi. saya sebenarnya udah menunggu saat ini itu berlangsung gitu. Untuk bisa berbagi atau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi ini, Bapak. Oh, Ibu ada. Saya akan, Ya. ya, Ya, karena setiap orang ada masalah Bu ya. Saya sekarang dengarnya sudah mengajar di SMP juga Bu ya? iya betul Pak. Oh, nah, Ibu ini luar biasa ngajar di namanya di TPA apa? PAUD ya, PAUD Ya, juga mengajar di SMP. pagi-pagi, Mungkin ya, pagi-pagi, ya, pagi-pagi ya, pagi-pagi ke pagi-pagi di SMP, saya SMP, siang di TK Pak. TK. Luar biasa Ibu, super sibuk sekali. Alhamdulillah nih Bu, kita bisa bertemu akhirnya. Iya, terima kasih atas kesempatan Bapak. Iya, Mudah-mudahan bisa membantu saya, Bapak. iya. Ibu tentunya berbeda Bu ya antara mengajar di tingkat bawah dan juga di SMP. Ibu punya apa namanya? Mungkin punya problem masalah atau yang terkaitan dengan siswa yang selama ini Ibu yang apa namanya? Pingin disampaikan atau Ibu apa namanya? Untuk bisa pecah dari masalah itu. Iya, tentu berbeda Pak. Ketika menghadapi siswa saya di usia dini dengan tingkat yang sedang beranjak remaja ya di SMP. Nah, di sini saya memiliki permasalahan Pak. Ada salah satu anak didik saya dan saya sebagai wali kelas, saya menemukan anak didik itu sebetulnya dia punya kompetensi. Dia memiliki semangat belajarnya bagus, terus pemahamannya juga bagus. Ya dikategorikan dia cukup pintar gitu di kelasnya. Cuman belakangan ini dia sering tidak masuk sekolah dengan alasan dia itu kan dia anak yatim ya Pak. Jadi ada ibunya yang sudah tua, terus dia itu membantu untuk meringankan beban keluarganya mungkin sebagai tulang punggung. Jadi pagi-pagi dia harus bekerja dulu sehingga belakangan ini sering sekali bolos sekolah gitu, tidak mengikuti pembelajaran. Iya. Dia seorang anak laki-laki, Pak. Ya, tentunya dalam menghadapi ini Ibu harus kekuatan apa yang Ibu selama ini kuat bertahan dengan anak seperti itu yang membuat Ibu kuat gitu menjalankan dan juga pengen sekali merubah anak itu untuk bisa kembali lagi seperti yang lainnya gitu. Apa kekuatan Ibunya itu yang dimiliki? Ya, ya. Di sini sebagai wali kelas saya jadi memiliki kekuatan untuk menumbuhkan semangat anak tersebut untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Jadi jangan sampai terputus, kasihan di zaman sekarang dia harus tidak mengikuti pembelajaran dasar kan SMP juga pendidikan dasar ya Pak ya. Jadi saya kuat sekali sebagai timbul rasa keibuan saya gitu, ingin membina anak tersebut supaya tetap bisa membagi waktu untuk melakukan pembelajaran. Di sisi lain dia membantu orang tuanya seperti itu. Ya, naluri seorang ibu luar biasa Bu ya, dan ya. Ibu menerapkannya di anak didik luar biasa ya Bu. Itu yang saya salut sama Ibu ini. Kemudian Ibu adalah sosok guru tidak sendirian. Ibu juga punya kelemahan dalam menghadapi ini Bu ya, karena beberapa kali anak kita sudah pendekatan, mungkin sudah visitasi Bu ya, tapi kadang-kadang juga tidak berhasil. Apa sebenarnya kelemahan yang ada pada Ibu sehingga hal itu terulang lagi dan terulang lagi Bu? Ya, di sini sebagai wali kelas juga dan saya adalah perempuan, keterbatasan waktu ya Pak untuk
melakukan home visit seperti itu, Hmm. terkait jarak sekolah dengan rumah anak tersebut cukup jauh gitu dan harus melalui perjalanan yang cukup lama gitu. Jadi otomatis saya ada keterbatasan waktu untuk melakukan home visit, pendekatan dengan orang tuanya, menggali alasan anak tersebut dan menumbuhkan semangat anak tersebut itu untuk menguatkan untuk tetap melanjutkan sekolah. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Terus ada nggak Bu ancaman atau juga yang menghambat Ibu sehingga anak ini sulit sekali untuk apa namanya kembali? Apakah ada faktor orang tua atau faktor apa dan sebagainya? Satu sisi anak itu pinter Bu, anak itu Iya. pinter, eh, tapi satu sisi mereka pasti ada hubungan masalah apa gitu Bu? Menurut Ibu yang susah sekali untuk anak ini kembali sama seperti yang lainnya gitu Bu? Ya. Setelah saya melakukan home visit yang pertama, Pak, saya mendapatkan informasi itu pun dari tetangganya. Jadi dia mengalami keterhambatan harus bekerja sampai larut malam. Jadi dia cenderung bangunnya kesiangan, terus akses kendaraan juga dari rumah ke sekolah yaitu sangat sulit gitu, Pak. Jadi intinya yang menghambat dia seperti itu di ongkos katanya. Kan harus dia memakai kendaraan umum dan itu pun aksesnya tidak lancar gitu, ada di perkampungan. Jadi Ya, dia harus makan ongkos yang cukup ya, untuk itu untuk baik. pergi ke sekolah. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Dan nih anak-anak ini untuk berjuang bisa sekolah. Pada saat ini Bu, pada saat ini kalau dari penilaian itu antara 1 sampai 10, posisi Ibu di mana nih dalam menjalankan mengatasi anak seperti ini nih? Prosesnya dan apa yang sudah berjalan itu, Ibu di posisi berapa nih Bu kira-kira? Kalau ditarik secara skala prioritas dari Iya, 1 sampai 10 mungkin saya berada di titik 6, Pak. 6 Bu ya. Ya, Artinya Ibu harus bagaimana Ibu untuk bisa mencapai optimis dan berapa lama Ibu kira-kira punya target supaya masalah ini selesai gitu Bu? Karena saya yakin masalah satu selesai, masalah lain datang lagi. iya. Gitu ya. Ya, di sini saya akan berusaha tetap sebagai guru, sebagai wali kelas, juga sebagai ibu di sekolah untuk anak tersebut. Hmm, Saya akan mencoba untuk konsultasi dengan rekan guru yang lain, dengan guru BP, dan terlebih nantinya kalau misalnya masih belum bisa diselesaikan, saya akan mencoba diskusi dengan pimpinan saya, Pak, seperti itu. Untuk mengatasi bagaimana solusinya anak tersebut supaya bisa melanjutkan sekolah minimal di SMP saja dulu. Seperti itu. SMP dulu aja. Ya, betul Ya, karena dari pembicaraan juga saya sudah tahu bahwa anak-anak juga kan banyak faktor Bu ya untuk ke sana Bu ya. Terus bagaimana Bu respon kepala sekolah ketika Ibu sudah sampai masalah ini ke kepala sekolah? Apakah ada yang sudah masukkan kepala sekolah untuk Ibu mengatasi mengatasi masalah ini Bu? ya. Setelah saya melalui prosedur dari pertama saya hubungi adalah guru BP ya Pak. Ya. Setelah itu kita konsultasi juga, diskusi juga bersama kepala sekolah. Lalu di situ ada semacam pencerahan karena kalau kebiasaan bukan ya Pak. Jadi di setiap wali kelas itu pasti memiliki anak asuh. Hmm. Di situ kita mencari solusi bahwa kewajiban seorang ibu asuh itu meringankan beban dari anak tersebut gitu. Karena di sekolah kami ada program Kariksa ya Pak ya. Jadi di situ kita mengajukan berupa bantuan untuk anak tersebut ya Pak, ada program BSM kan seperti itu. Nah, lalu saya menghubungi keluarganya, konfirmasi dengan kepala sekolah sangat merespon usulan saya gitu. Anak tersebut dimasukkan ke jajaran anak yang membutuhkan bantuan. Misalnya BSM tersebut, bantuan siswa miskin seperti itu. Ya, luar biasa ya program-program Ibu. Ibu selama ini siapa orang atau eh, di
sekolah ibu yang paling mendukung, yang paling bersemangat dalam memecahkan masalah yang dihadapi anak ini Bu ya. Tentunya di apa namanya di bimbingan wali kelas ibu gitu Bu, yang mensupport ibu gitu, yang selalu mendukung supaya masalah ini cepat selesai dan sebagainya. Siapa Bu orang yang paling berperan saat ini? Ya, selain rekan guru yang dekat dengan saya, Pak, ada guru BP, kesiswaan, dan kepala sekolah tentunya. Mereka sangat berperan membantu dan mendukung eh, progres saya di pembinaan anak tersebut, Pak. Ya, saat ini kalau ibu ingin menyelesaikan itu, kira-kira masalah ini untuk mencapai titik yang ke-10 itu Bu, punya target berapa lama ibu menyelesaikannya? Apakah menunggu anaknya keluar dulu atau juga ibu menunggu anaknya tidak masuk sekolah lagi? Punya target Bu ya, supaya Ya, ketercapaian itu tercapai. Ibu punya target berapa lama akan menyelesaikan masalah ini Bu? kalau target mungkin enggak, saya bergerak secepatnya, Pak, karena kan ini pembelajaran, nanti ada pasca pembelajaran ada penilaian seperti PAT, PAS seperti itu, Pak. Jadi secepatnya gitu. Kurang lebih dari rentan sebulan atau 2 bulan. Ya, ibu yakin akan tercapai? Insya Allah kalau kita punya keinginan yang kuat, disertai dukungan yang kuat, dan respon antara pihak sekolah dengan keluarga kuat juga, insya Allah Pak, Tercapai dengan Bu ya? keyakinan. Ya, insya Allah. Terima kasih. Itu ya aksi-aksi rencana kedepannya seperti Ibu ya, seperti itu Bu ya aksinya yang Ibu akan daya semudah-mudahan uh, bisa tercapai Bu. Terus saat ini Ibu kan memiliki tanggung jawab sebagai wali kelas Bu ya, Ya. wali kelas, dan selain itu kendala hanya itu saja Bu yang kendala yang Ibu miliki gitu Bu. Sebenarnya ada banyak seperti bukan itu saja ya Pak, tapi saya ambil kenapa di permasalahan ini karena melihat dari kondisi anak tersebut yang paling mengancam gitu. Jadi Ancaman saya mengancaman untuk berhenti sekolah maksudnya ya. ya. Jadi fokus di satu kasus Fokus di Bu satu ya, anak. betul. Ya. Ya satu kasus-kasus saja Bu ya. Baik Ibu Lika sudah uh, mulai terbuka mungkin dengan bagaimana perasaan Ibu nih. Eh, Alhamdulillah ya Pak, dengan diskusi kita sedikit ada pencerahan dan lebih merangsang lagi saya terpanggil gitu, keterpanggilan saya untuk anak tersebut untuk segera melakukan eh, proses-proses tersebut Pak. Alhamdulillah mendapat pencerahan. Terima kasih sekali Bapak Oni. Dan yakin kita meraih di angka 10 Bu ya. Ya, insya Allah. Amin Pak. Saya akan usahakan untuk melakukan hal ini. Ya. Ibu Lika terima kasih nih waktunya sudah memberi kesempatan di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa. Ibu seorang guru di 2 sekolah Bu, luar biasa. Saya sukan jempol sama Ibu Bu ya. Ibu sehat selalu. Ya, Mudah-mudahan lain amin. waktu kita bisa berjumpa lagi Ibu Lika. Iya, iya. Dan Saya juga terima kasih atas kesempatan Bapak pada saat ini untuk meluangkan waktu berbincang dan memberi pengarahan terhadap saya, Pak. Terima kasih. Sehat juga buat Bapak Oni. iya, terima kasih Bu Lika. Sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi kalau gitu wabarakatuh. saya pamit ya, Pak. Iya Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sahroni, Ibu Lika ya yang sudah melaksanakan coaching nih. Saya tanya kepada coach ini Pak Sahroni dari barusan kegiatan coaching ini tadi kan yang dikembangkan adalah kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Apakah ini dari indikator yang tadi disampaikan sudah tercapai Pak menurut Pak Sahroni sendiri? Iya Pak, itu menurut saya sudah tercapai dengan menanyakan sejauh mana Ibu punya strategi dalam menjawab ancaman, karena situ ada ancaman juga Pak, karena anaknya kan
mau Iya, keluar Bu ya, karena tidak ada lagi Ya, dukungan dari orang tua dan sebagainya, itu sebagai treat Pak, treat ancaman menurut betul, saya baik. ya. Makanya kita arahkan sejauh mana ibu itu sudah melakukan melebihi ancaman Iya, itu Pak. ya. Indikatornya sudah tercapai Pak ya. Kemudian ini dari hasil observasi saya ini pertama jalannya praktik kucing tadi sudah berjalan sangat baik. Ini suasana kekeluargaan juga sudah dibangun dengan menanyakan kabar dan sebagainya tadi. Kemudian juga alur ceritanya juga sudah muncul. Pertama untuk tahapan tujuan itu dimunculkan lewat pertanyaan, mengajukan pertanyaan apa masalah yang dihadapi, begitu ya. Kemudian identifikasi dari fakta-faktanya itu dilakukan oleh Pak Sardi dengan menanyakan apa kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Kemudian juga rencana-rencana yang ingin dilakukan oleh Koci juga sudah ditanyakan tadi. Kemudian proses tanggung jawab juga tadi sudah dimunculkan lewat target, kemudian juga lewat perasaan dari Koci seperti apa. Selanjutnya nih Pak Sahroni, kompetensi apa lagi nih selain yang tadi yang ingin dikembangkan? Selain tadi kemampuan menggali pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi apa lagi nih berikutnya yang ingin dikembangkan? Ya itu ada kehadiran penuh juga Pak, dan juga pendengaran aktif, pendengar aktif. Nah, tapi saya lebih fokus di pertanyaan berbobot Pak, karena ini masalahnya memang harus bisa terselesaikan Pak gitu. Itu yang kompetensinya semua kita kembangkan, tapi ada satu yang kompetensi yang saya harus fokus Pak untuk menggiring ke sana. Baik ya, mudah-mudahan dua kompetensi berikutnya juga akan berhasil dikembangkan juga oleh Pak Sahroni. Terima kasih untuk Bulika sebagai coach ini dan Pak Sahroni sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Wan atas Baik. observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bapak Pak Wawan, Bu Lika, guru hebat ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana yang sebagai coach adalah Ibu Lika dan coachnya adalah Pak Wawan Ridwan. Di mana saya akan menanyakan ke Bu Lika terlebih dahulu nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coach nih agar dapat berjalan dengan lancar ini kegiatan ini. Ya Bu, silakan. Ya. Kompetensi di sini ada 3 ya Pak, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah di sini yang akan saya ambil yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif saja. Baik, itu ada pun tema dari coaching ini, nanti kita dengarkan saja di percakapan nanti antara coach dengan coach ya, Pak Wawan ya. Ya, baik. Waktunya kami persilakan Bu ya untuk kegiatan coachingnya. Silakan, Bu Lika. Ya. Assalamualaikum Bapak Wawan. Waalaikumsalam Ibu Lika, maaf ini saya mengganggu nih waktu Ibu. Ada waktu Ibu untuk kita berbincang hari ini? Alhamdulillah tidak mengganggu Pak. Ya saya siap, silahkan. Jadi sebelumnya saya menanyakan dulu tujuan Bapak mengundang saya itu ada apa Pak? Begini Bu, ini pertama silaturahmi ini Bu ya, sudah agak lama kita nih jarang ngobrol-ngobrol begitu ya. Yang kedua ini Bu, saya punya permasalahan di sekolah ini, yaitu mengenai kedisiplinan guru. Jadi ada salah seorang guru ini Bu ya, yang saya amati, banyak observasi, kemudian berdasarkan data-data yang ada, saya sebagai kepala sekolah itu melihat bahwa kedisiplinan guru ini ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, baik oleh saya sendiri sebagai pimpinan di sekolah, kemudian oleh guru-guru yang lain, oleh siswa, dan juga oleh orang tua siswa. Iya, baik Pak. Sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak rasakan ketika melihat guru Bapak ada masalah seperti itu?
tentu saja Bu, saya merasa terpanggil pertama untuk memperbaiki attitude dari guru ini dalam banyak hal tentu saja Bu. Sebagai pimpinan saya bertanggung jawab untuk juga memperbaiki hal ini, dan juga saya juga merasa terpanggil bertanggung jawab juga kepada siswa dan guru sebagai sebagai customer kita yang menitipkan anaknya di sekolah, dan tentu saja saya harus memberikan pelayanan terbaik untuk mereka gitu. Iya. Kalau saya boleh tahu ya Pak, alasan apa sehingga Bapak ingin memperbaiki dari kinerja guru tersebut, Pak? Pertama ini dari segi kehadiran Bu ya. Iya, Jadi guru ini sering terlambat, bahkan tidak masuk baik ada kabar maupun tidak ada kabar begitu kan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika kehadiran di kelas juga saya mendapat masukan dari rekan guru juga dari siswa, itu proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik. Guru belum bisa memposisikan diri sebagai seorang penuntun yang nanti akan menuntun anak ke arah yang lebih baik, belum bisa mengembangkan potensi-potensinya. Kemudian juga gaya mengajarnya mungkin itu Bu ya, gaya mengajarnya masih menggunakan gaya mengajar lama. Kebetulan ini gurunya udah senior Bu nih, sehingga tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa berpihak pada murid, dan tentu saja murid juga dengan gaya mengajar seperti ini, ya murid juga kurang nyaman begitu Bu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau saya simpulkan, berarti selain guru itu sering terlambat masuk, proses pembelajarannya juga belum sesuai dengan pembelajaran yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, begitu Pak? Iya, seperti itu. Terus setelah diskusi ini, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi guru-guru yang mengalami permasalahan seperti itu, Pak? Ini kan Bu, kita berbicara mungkin perbincangan dengan orang dewasa Bu ya. Tentu saja penyelesaiannya akan berbeda ketika saya mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Karena ini masalahnya dengan orang dewasa, dengan seorang guru. Tentu saja ini ada pendekatan-pendekatan khusus yang saya lakukan. Saya mungkin tidak bisa memposisikan diri di depan guru ini sebagai seorang pimpinan yang ya menasehati atau melakukan punishment begitu Bu ya terhadap apa yang dilakukannya tadi, karena tentu yang saya inginkan adalah win-win solution begitu Bu ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah, semua merasa dihargai, semua merasa terakomodir keinginannya, dan pada akhirnya ya masalah ini bisa diatasi gitu Bu. Ya, baik Bapak. Lalu langkah apa dan komitmen apa yang Bapak lakukan antara Bapak sebagai pimpinan terhadap guru Bapak yang ada di sekolah yang memiliki permasalahan seperti itu, Bapak? Rencana baik apa gitu yang akan Bapak buat komitmen dengan guru Bapak di sekolah? Ya itulah Bu yang mungkin bisa saya terapkan. Pertama adalah komitmen keyakinan sekolah yang pernah disampaikan saya dengan guru-guru di awal tahun pelajaran. Itu rutin kita punya keyakinan sekolah untuk guru Bu ya. Jadi apa saja yang sebaiknya itu dilakukan, pertama itu kita coba gali kembali, sampaikan kembali. Kemudian juga saya akan melakukan pendekatan yang lebih humanis begitu ya, yang tidak memposisikan diri saya sebagai pimpinan tetapi sebagai rekan sejawat mungkin nanti yang berbagi pengalaman, kemudian juga
mudah-mudahan dengan situasi pembicaraan yang egaliter tadi Bu ya, kita tidak memposisikan atasan dan bawahan ini, apa yang terjadi pada guru tersebut bisa diatasi. Kemudian berikutnya Bu, saya juga akan mencoba menggunakan segitiga restitusi Bu ya, dengan berbagai macam modifikasinya terhadap guru tersebut. Alhamdulillah solusi yang sangat baik ya Bapak ya. Setelah saya mendengar rencana dan komitmen yang akan Bapak lakukan di sekolah. Kalau diukur dari skala 1 sampai 10 nih, Bapak untuk sekarang berada di posisi yang mana Bapak? Ya, kalau saya lihat ini penyelesaian kasus ini sampai saat ini mungkin masih berada di angka 6 Bu. Karena beberapa masalahnya betul-betul harus saya atasi itu cukup kompleks dan juga cukup banyak. Iya, betul. Terus Pak, ya. Nah, untuk meningkatkan dari rencana-rencana baik Bapak ini, mungkin ada rentan waktu yang dibutuhkan Bapak untuk mengkondisikan ya permasalahan-permasalahan itu untuk mencapai solusi yang bagus dan perubahan yang positif tentunya. Nah, saya ingin tanyakan berapa lama kira-kira waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan perubahan tersebut? Baik, permasalahan ini tidak bisa ditunda lama-lama Bu ya. Mungkin minggu ini saya sudah bisa bergerak mengumpulkan berbagai macam informasi dan juga saya segera melakukan tadi rencana-rencana saya melakukan semacam diskusi begitu kan, saling memahami begitu apa yang terjadi dengan guru tersebut, dan mudah-mudahan minggu ini Bu bisa saya mulai bekerja begitu targetnya, dan minggu berikutnya, minggu keduanya itu mudah-mudahan masalah ini sudah semakin membaik Bu. Ya, amin ya Bapak ya. Siapa saja Bapak yang akan Bapak libatkan atau untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya libatkan mungkin pertama adalah guru-guru yang ada di sekolah Bu, terutama guru-guru senior yang sudah punya pengalaman dan juga mengetahui lebih jauh mengenai karakter guru ini. Saya akan coba menggali informasi dari beliau, kemudian informasi ini juga akan saya gunakan nih ketika nanti berdialog dengan guru tersebut ya, sehingga bisa menghasilkan solusi yang diinginkan tadi Bu. Itu guru-guru pertama Bu ya yang bisa saya libatkan itu. Iya, alhamdulillah. Baik Bapak, dari hasil diskusi kita hari ini, apa perasaan Bapak setelah ada perbincangan kita pada saat ini? Apa yang Bapak rasakan untuk menyikapi masalah tersebut? Terima kasih sekali Bu, karena diskusi dengan Ibu ya, saya mendapatkan pencerahan Bu, dan apa yang selama menjadi beban saya itu bisa saya cerahkan Bu, dan pada akhirnya juga saya mencoba tadi berhasil menemukan langkah-langkah atau solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Udah sekali sekarang. Alhamdulillah ya Bapak. Di sini mungkin pentingnya komunikasi penuh ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dan permasalahan yang ditemukan di sekolah Bapak cepat terselesaikan. Amin, amin Bu. Ya. Mungkin cukup Bapak ya. Ya, terima kasih sekali Ibu. Ya. Waktunya Bu ya. Ya, terima kasih juga Bapak telah mempercayakan saya sebagai rekan curhat Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat bekerja kembali Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa Bu Lika, Pak Wawan dalam sesi coaching malam ini ya. Mungkin saya akan ada note beberapa catatan yang sebagai observer yang kita harus juga menyampaikan ke Bu Lika.
tentang penggalian dari masalah yang dihadapi di Pak Wawan. Dalam coaching kali ini saya mencatat komunikasi sudah baik Pak, adanya interaksi antara coach dan coach sudah berjalan sangat hangat Pak ya, dalam suasana yang hangat dan juga keterbukaan dan sama-sama mencari will solution juga yang disampaikan oleh coach juga itu sudah baik Pak, dan juga ada penerapan segitiga institusi di situ yang tidak semuanya pemimpin seperti Bapak dapat memecahkan masalah dengan segitiga institusi Pak, kan gitu. Ini sangat luar biasa. Kemudian di dalam alur tirtanya, dari tirtanya sudah berjalan dan sesuai dengan yang diharapkan dari prinsip coachingnya Pak. Kemudian dalam menggali kompetensi juga Bapak, dalam hal ini Bu Lika sudah berhasil untuk dapat di analisis SWOT-nya sudah digali dan sebagainya, dan Pak Wawan sebagai coach juga punya solusi-solusi tertentu, dan juga dalam pencapaian Pak Wawan luar biasa Pak, karena punya optimis dalam masalah kedisiplinan guru ya Pak ya, terutama karena Bapak adalah seorang pimpinan ya, itu sudah optimis, sudah baik Pak, ada punya target dan sebagainya. Kalau keseluruhan dari prinsipal coaching sudah berjalan dan sudah dilakukan. Itu mungkin Bapak Wawan dan Bu Lika yang hasil dari observer kami keseluruhan memang luar biasa, semuanya berjalan dengan baik dan memenuhi dengan prinsip-prinsip coaching yang diharapkan dari kegiatan ini. Terima kasih, sukses selalu buat Ibu Lika dan Pak Wawan di sana, sehat selalu. Ya, kita akhiri bila itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.